Apa itu pelangi? Tahu? Kita cari tahu yuk. Oke. Di balik hujan yang merendam bumi, tersimpanlah sebuah pertunjukan alam yang begitu memesona, pelangi. Awalnya, langit yang kelam dan berat dipenuhi oleh rintik hujan yang menari-nari seperti orkestra alam yang mempersiapkan panggungnya. Kemudian, matahari menyibak awan-awan, menembus kabut dan menyinari tetes-tetes air yang masih tergantung di udara. Cahaya yang berkilauan memasuki setiap tetes hujan, mematahkannya menjadi spektrum warna yang memukau. Dan tiba-tiba, di antara helaian-helaian awan yang masih berputar, muncullah lukisan langit yang tak terlupakan, pelangi. Busur warna yang melingkari langit, menawarkan paduan harmonis antara merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saat pelangi menghiasi langit, dunia terasa begitu indah dan penuh harapan. Seolah-olah alam sendiri sedang berbisik kepada kita, setelah badai, pasti ada pelangi. Dan pada setiap pelangi yang kita saksikan, terdapat cerita tentang keindahan, keajaiban, dan harapan yang tak pernah pudar. Proses terjadinya pelangi dimulai ketika cahaya matahari masuk ke dalam tetes-tetes air yang terdispersi di udara, seperti yang terjadi saat hujan. Ketika cahaya matahari melewati tetes-tetes air ini, cahaya tersebut dipantulkan, dipecah, dan dibiaskan. Pantulan, pembiasan, dan pemecahan cahaya ini merupakan fenomena optik yang disebut dispersi cahaya. Cahaya matahari, yang sebenarnya terdiri dari berbagai warna, dipisahkan menjadi spektrum warna yang berbeda saat melewati tetes-tetes air. Warna-warna yang terpisah ini membentuk lengkungan warna yang dikenal sebagai pelangi. Pelangi yang kita lihat biasanya berbentuk setengah lingkaran yang berwarna-warni, tetapi sebenarnya pelangi merupakan lingkaran penuh yang terputus oleh cakrawala. Warna-warna dalam pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, dengan merah berada di bagian dalam dan ungu di bagian luar. Proses terjadinya pelangi bisa diamati dengan jelas ketika matahari berada di belakang kita dan hujan sedang turun di depan kita. Kondisi ini memungkinkan cahaya matahari memantul di tetes-tetes air hujan dan menciptakan pelangi yang memukau di langit. Mitos dan legenda seputar pelangi tersebar di berbagai budaya dan belahan bumi, masing-masing dengan cerita yang unik. Berikut adalah beberapa contoh. Mitos Yunani. Dalam mitologi Yunani kuno, pelangi dianggap sebagai jembatan yang dibangun oleh Dewa Iris, Dewi Pelangi dan pembawa pesan para dewa, antara dunia manusia dan dunia dewa. Iris menggunakan pelangi sebagai sarana untuk mengantarkan pesan-pesan penting dari para dewa kepada manusia. Mitos Norse. Dalam mitologi Norse, pelangi dikenal sebagai Bifrost, atau jembatan pelangi. Bifrost dipercaya sebagai jalan menuju Asgard, rumah para dewa Norse. Konon, pelangi ini terbuat dari api dan digunakan oleh para dewa untuk berkomunikasi dengan dunia manusia. Mitos aborigin Australia. Menurut mitos aborigin Australia, pelangi adalah karya seni yang dibuat oleh Rainbow Serpent, atau ular pelangi, yang merupakan makhluk mitos yang sangat kuat dan memiliki kekuatan kosmik. Rainbow Serpent dipercaya bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, termasuk pelangi yang mempercantik langit. Mitos Hawaii. Di Hawaii, pelangi memiliki makna spiritual yang dalam. Pelangi dianggap sebagai jalan yang menghubungkan dunia fana dengan dunia roh, dan dipercaya sebagai tanda keberadaan para leluhur yang melindungi dan mengawasi pulau-pulau Hawaii. Mitos Inka. Menurut mitos Inka, pelangi adalah jembatan yang dibangun oleh Dewa Inti, Dewa Matahari. Pelangi dianggap sebagai sarana yang digunakan oleh para dewa untuk turun ke bumi dan berkomunikasi dengan manusia. Ini juga dianggap sebagai tanda kebaikan dan berkah dari dewa. Setiap budaya memiliki interpretasi dan cerita unik tentang pelangi, yang mencerminkan kepercayaan dan kebudayaan mereka yang khas. Agar channel ini berkembang, bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.